teman-teman semua, kembali lagi di Rumbaya bersama aku Nadian. Kali ini Rumbaya kelas 6 ingin membahas tentang bangun ruang. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak bangun ruang itu apa? Bangun ruang itu merupakan bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi dan memiliki volume. Nah, bangun ruang sendiri itu terdiri menjadi dua macam, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar itu ada balok, kubus, ada limas, ada prisma, dan lain-lain. Sedangkan untuk bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, kerucut, dan bola. Nah, langsung aja kita masuk ke bangun ruang yang pertama. Di sini ada yang namanya tabung. Nah, ciri-ciri tabung itu apa aja? Yang pertama, bagian atap dan alasnya itu berbentuk lingkaran. Dia memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi lingkaran, yaitu sisi atas dan sisi bawahnya, dan 1 selimut tabung. Ini selimut tabung. Lalu tabung di sini memiliki 2 rusuk, yaitu nih rusuk pertama dan rusuk yang kedua. Untuk rumus dari volume tabung sendiri yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi, yang mana luas alas di sini kita menggunakan luas lingkaran karena alasnya berbentuk lingkaran. Maka dari itu luas alasnya adalah pi r kuadrat dikali dengan tinggi tabung. Tinggi tabung di sini kita bisa lihat dari rusuknya. Lalu bangun ruang yang kedua di sini ada yang namanya kerucut. Nah, apa sih ciri-ciri kerucut? Yang pertama memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas, yaitu yang lingkaran di sini, dan sisi selimut yang di sini. Lalu memiliki titik puncak. Ini titik puncak itu yang berada di paling atas. Lalu yang terakhir memiliki 1 rusuk, yaitu ini adalah yang garis putus-putus, ini adalah rusuk dari kerucut. Nah, untuk rumus dari volume kerucut yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Dikarenakan alasnya berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan luas dari lingkaran. Maka sepertiga dikali pi r kuadrat dikali dengan tinggi kerucut. Oke, lanjut ke bangun ruang yang ketiga. Di sini ada namanya bola. Nah, untuk bangun ruang bola di sini ini sangat unik ya teman-teman, karena bola ini ciri-cirinya itu tidak memiliki sudut dan tidak memiliki rusuk. Lalu dia hanya memiliki 1 bidang sisi, yaitu si bola sendiri, dan dia hanya memiliki 1 titik, yaitu titik pusat, dinamakan titik pusat. Nah, bagaimana cara untuk menghitung volume bola? Rumusnya adalah 4/3 pi r pangkat 3. Nah, untuk bangun ruang yang selanjutnya itu ada yang namanya prisma segitiga. Nah, prisma sendiri itu memiliki berbagai macam bentuk. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5, segi 6, dan lain-lain. Nah, untuk ciri-cirinya di sini prisma segitiga yaitu yang pertama memiliki 5 sisi. Yang mana aja? Jadi yang alas, yang atas, lalu sisi ini 1, 2, 3. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu memiliki 6 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu memiliki 9 rusuk, yang mana 3 diantaranya adalah rusuk tegak. 9 rusuk itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang mana sisi tegaknya itu 1, 2, dan 3. Lalu untuk cara menghitung volume dari prisma segitiga sendiri yaitu luas alas dikali tinggi, yang mana luas alasnya ini kita sesuaikan bentuk prisma itu sendiri. Karena di sini alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya adalah luas dari segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi, atau juga bisa alas kali tinggi bagi 2 dikali dengan tinggi dari prisma itu sendiri. Oke, lanjut ke bangun ruang yang kelima. Di sini ada yang namanya limas segitiga. Sama dengan prisma, limas juga memiliki berbagai macam bentuk. Ada 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6, dan lain-lain. Nah, apa sih ciri-ciri dari 5 segitiga ini? Yang pertama, 5 segitiga ini memiliki alas yang berbentuk segitiga. Lalu memiliki 4 bidang sisi yang terdiri dari 1 alas dan 3 sisi tegak. 4 bidang sisi yang dimaksud itu ini yang alas, 1 sisi depan, kanan, dan kiri. Nah, yang sisi tegaknya itu adalah yang di depan, kanan, dan kiri. Lalu 5 segitiga ini memiliki 6 rusuk, yaitu 1, 2,
3, 4, 5, dan 6. Memiliki 4 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara menghitung volume dari 5 segitiga? Caranya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, yang mana luas alasnya ini kita menggunakan luas dari segitiga, yaitu sepertiga dikali alas kali tinggi dibagi 2 dikali dengan tinggi 5 itu sendiri. Lalu yang selanjutnya di sini ada yang namanya 5 segi 4, masih sama dengan 5 segitiga, namun alasnya di sini berbentuk segi 4. Mempunyai 5 bidang sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu memiliki 4 sisi segitiga, yaitu sisi depan, kanan, kiri, dan belakang. Lalu dia juga memiliki 5 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, dan yang atas 5. Lalu memiliki 8 rusuk, dan 4 rusuk memiliki ukuran yang sama. 8 rusuk yang dimaksud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang mana 4 ukuran dari rusuk tersebut sama, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, cara untuk mencari volume dari 5 segitiga yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Luas alas yang dimaksud di sini adalah luas alas dari persegi panjang. Maka dari itu sepertiga dikali panjang kali lebar dikali dengan tinggi 5. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi contoh soal dan pembahasan. Nah, untuk contoh soal yang pertama di sini ada ibu membeli 3 susu kaleng yang masing-masing berisi 1000 ml. Susu tersebut akan dipindahkan ke gelas yang berbentuk tabung berdiameter 7 cm dan tingginya yaitu 10 cm. Nah, yang ditanya itu berapa milikah sisa susu dalam kaleng tersebut. Nah, yang pertama berarti kita harus tentuin dulu nih berapa banyak susu, jumlah seluruh susu yang ada. Jumlah susu yang ada. Di situ kan ada 3 kaleng dan masing-masing kaleng berisi 1000 ml. Jadi caranya itu 3 dikali 1000 ml. Yaitu hasilnya 3000 ml susu. Ini jumlah dari keseluruhan susu yang ada. Lalu selanjutnya kita harus mencari volume dari tabung tersebut atau volume dari gelas. Volume gelas. Nah, tadi kan rumus dari volume tabung sendiri itu adalah PR kuadrat dikali T. Nah, PR kuadrat karena di sini 7 cm, maka Pi-nya kita pakai 22/7 ya. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali dengan tadi tinggi dari tabung tersebut yaitu 10 cm. Di sini kita coret 22 dikali 7 yaitu 154 cm, kita kali 10 cm, hasilnya itu 1540 cm kubik. Nah, selanjutnya tadi kan jumlah dari susu yang ada itu 3000 ml dan volume gelasnya itu 1540 cm kubik. Nah, yang ditanya itu adalah sisa kan? Sisa dari si susu di dalam kaleng itu. Kalau misalnya sisa berarti kita harus mencari selisihnya. Jadi di sini kita tulis sisa susunya yaitu caranya 3000 ml kita kurang dengan 1540 cm. Maka dari itu hasilnya adalah 1460 ml susu. Oke, gampang kan teman-teman? Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik. Jadi di sini kita tadi nggak usah mengganti lagi 1 cm kubiknya. Jadi sisa susunya itu tadi udah 1460 ml susu ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu sebuah topi petani berbentuk kerucut dengan diameter 7 cm dan tingginya 15 cm. Jadi 7 cm dan 15 cm. Berapakah volume dari topi petani tersebut? Nah, berarti di sini karena berbentuknya kerucut, maka di sini kita mencari volume kerucut. Jadi jangan lupa tadi rumus volume kerucut ya, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3, jangan lupa luas alas dari kerucut kan alasnya berbentuk lingkaran. Jadi 1/3 kali PR kuadrat dikali dengan tinggi kerucut. Tinggi kerucut 1/3 dikali, ini karena 7 cm maka pi-nya kita pakai 22/7 ya. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali dengan tinggi kerucut, yaitu 15 cm. Maka dari itu di sini 1/3 22/7 dikali 7 dikali 7 ini bisa dicoret. 22 dikali 7 yaitu 154 dikali dengan 15. Di sini 15 juga bisa kita coret sama 3 yaitu 5. Jadi hasilnya 154 dikali dengan 5 yaitu 770 cm kubik. Hasilnya ini deh, gampang kan? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini soalnya adalah Rocky membuat lampion dari bambu yang berbentuk prisma segitiga, yang mana alasnya ini berbentuk segitiga sama sisi, panjangnya itu 20 cm tiap sisinya, dan tinggi prisma tersebut 35 cm. Maka berapakah panjang bambu yang digunakan untuk membuat lampion ini? Jadi ini rumusnya itu adalah mencari volume prisma segitiga. Mencari volume prisma segitiga. Tadi rumusnya itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, di sini tadi karena alasnya itu berbentuk segitiga, maka rumusnya itu adalah alas kali tinggi dibagi 2 lalu dikali dengan tinggi prisma. Karena dia di sini segitiga sama sisi, maka dari itu sisinya dan tingginya itu sama, yaitu 20 cm. Jadi 20 cm dikali 20 cm dibagi 2 dikali dengan tinggi prisma tadi, yaitu 35 cm. Kali 35. Di sini kita bisa coret 20 sama 2-nya jadi 10. 10 cm dikali dengan 20 cm menjadi 200 cm. Lalu dikali dengan 35 cm. 35 kita kalikan 2 yaitu 70. Lalu kita tambah 0 2. Jadi 7000 cm kubik. Jadi ini deh hasil 7000. Gampang kan teman-teman? Oke, jadi segitu aja videonya. Kita udah ada di akhir video nih. Terakhir, di sini ada latihan soal. Teman-teman bisa untuk mengerjakan latihan soal ini. Jangan lupa untuk di screenshot ya. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk cek kolom description box untuk info lebih lanjut tentang layanan belajar gratis dari Rumbaya. Jangan lupa untuk join Rumbaya ya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.